Di video ini ada pertanyaan, benarkah Islam wajib kuasai 15 ilmu? Debat panas soal sholat, syahadat, dan tafsir. Kita lanjut lagi ya, ada Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Waduh, Ukhti Aisyah sudah berubah menjadi laki-laki. Ya, silakan. Saya suaminya, Bang. Oh, suaminya. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nggak Jumatan, Bang. Ini untuk semuanya ya. Sebentar, Bukan Bang. Nggak untuk Jumatan. saja, ini untuk semua. Halo, Bang. Nggak Jumatan, Bang. Oh, saya dari Sumatera Utara, Bang. Iya, tidak Jumatan. Ini orang... Bang, nggak Jumatan, Bang. Saya dari Sumatera Utara. Memang kalau ngomong sama orang Islam ini, kita harus berubah dulu, teman-teman, menjadi... Bang, pertanyaannya, kenapa Abang tidak Jumatan? Nanti pukul 12:30 di sini, Bang. Pukul 12:30. Berarti Anda nggak dengar khotbah Jumatnya? Enggak, di sini masih jam 12, Bang. Di sini masih jam 12. Oke, baik. Gimana, Bang? Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi saya untuk mengatakan untuk semuanya lah, untuk semua manusia kan gitu kan. Jadi untuk membahas Al-Quran itu dia harus menguasai 15 ilmu. Bang. Sebentar, saya tanggapi. Sebentar, saya tanggapi. Gini, Bang. Ya. Ini adalah kedustaan yang terus-menerus diulang-ulang. Akhirnya dipercaya oleh banyak umat. Salah satunya adalah Anda. Saya, Bang, saya itu membaca Al-Quran. Saya belum selesai, Bang. Saya tanggapi dulu. Ya, saya itu membaca Al-Quran kurang lebih khatam 100 kali lebih. Kurang lebih 100 kali. Tidak ada di dalam harus paham 15 cabang ilmu. Kanuragan, 17 ilmu kadikjayaan. Gak ada, Bang. Itu karangan kalian. Tunggu dulu. Saya belum selesai, Bang. Ya. Jadi di dalam Al-Quran dia tidak ada artinya gitu. Yang ada di tafsir, Bang. Nah, tafsir ini artinya tahu, Bang, tafsir. Tafsir ini adalah perumpamaan. Nah, ini perumpamaan, Bang. Dalam arti dia tidak mutlak. Arti tersebut dia tidak mutlak, tapi dia beginilah kira-kira. Nah, inilah artinya tadi. Jadi jangan kita simpulkan langsung ini artinya, oh inilah artinya gitu. Tidak. Sudah, Bang? Oke, Bang. Dan yang kedua, macam kata Bang tadi tentang sholat. Kan nggak ada gerakannya gitu kan. Mana ada dalam Al-Quran. Putus-putus, Bang, suara Bang. Maka hadis ini adalah pelengkap daripada keterangan daripada Al-Quran. Pada Al-Quran tidak ada gerakannya, maka carilah di hadis. Maka di hadis banyak gerakannya, Bang. Oke. Sudah, Bang, ya? Nah, gitu dia. Pelengkapnya, Bang. Hadis ini ada pelengkap. Dan tunggu dulu, Bang. Dan untuk menentukan, Bang, satu-satu, Bang. Jangan banyak, Bang. Ku tanggapi dulu satu-satu, Bang. Jangan banyak-banyak, Bang. Ya. Biar nggak lupa nanti. Oke. Dusta yang pertama yang kalian sebarkan itu adalah mengatakan kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu. Paham nahwu saraf, balaghah, mantik, bayan. Semuanya nggak ada di dalam Quran. Ya, Abang tahu. Tahu saya, Bang, orang saya bilang saya belajar agama Islam kok belajar. Gini, Bang, apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz itu nggak sesuai dengan Quran. Di Quran nggak ada itu. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu saraf, balaghah, nggak ada. Kata apa dalam Al-Quran? Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu disuruh Al-Quran, bukan disuruh belajar nahwu saraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu, Bang, tidak lengkap. Makanya nggak ada gerakan-gerakan sholat di situ. Betul yang Anda bilang. Terus Anda bilang, di dalam kita harus berujuk kepada hadis. Betul? Karena hadis itu yang menjelaskan, betul? Nah inilah fitnah yang kejam. Orang Islam, teman-teman, di dalam Al-Quran tertulis,
Quran itu lengkap. Quran itu kitab penjelas, kata Quran. Tapi kata orang Islam, bukan. Yang menjelaskan itu kitab karangan Bukhari. Terus yang ketiga, saya tanggapi semua Bang. Saya tanggapi. Yang ketiga, di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang bilang, kalau kamu mau paham ini, kamu harus baca kitab tafsir. Nggak ada. Nggak ada Bang. Coba di Quran mana ada ayat, bacalah kitab tafsir untuk mengetahui Al-Quran. Nggak ada. Jangan bohong Bang. Makanya saya bilang Bang, nih. Makanya saya bilang, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanya gombal saja? Bentar dulu Bang. Saya mengatakan, barang siapa yang ingin mengkaji Al-Quran, kan begitu. Ingin mengkaji, ini kita cerita ingin mengkaji, jangan kita memahami arti aja Bang. Nah arti itu bisa kita buat, misalkan abang pun bisa membuat arti tersebut apabila abang menguasai 15 ilmu tersebut. Gitu. Ayatnya mana? Nah ini bisa dibuat. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Menguasai 15 ilmu. Saya contohkan kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan arti Bang. Nah seandainya abang bisa menguasai 15 ilmu, abang bisa mengatakan La ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kan udah beda. Enggak, saya heran ini nampaknya yang bikin ayat itu dia kebanyakan nonton Nur Sableng. Harus menguasai 15 cabang ilmu kanuragan ini dari mana? Nah, itu diajarkan dalam Islam, Bang. Iya, apakah itu tertulis dalam Quran, Bang? Gitu, Bang? Apakah itu tertulis dalam Quran? Itu dalam ilmu orang Islam, Bang. Ilmu orang Islam mengajarkan. Nggak ada, Bang. Itu nggak tertulis dalam Quran seperti itu. Nah, jangan ditambah-tambahi, Bang. Yang mau saya sampaikan begini, maksud saya begini. Memahaminya gitu loh. Ya, yang saya maksudkan begini ya. Kita itu kalau mau paham Al-Quran, kita baca Al-Qurannya, betul? Betul. Nah, ketika kita baca Al-Qurannya, maka apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang kita katakan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya. Pernahkah Al-Quran berkata, jika kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab hadis? Pernah nggak? Ya, karena yang menerangkannya itu Rasulullah sendiri, Bang. Enggak, yang pertanyaan saya, waktu kamu baca Quran nih, dari Al-Fatihah sampai Anas, ada nggak Quran itu bilang, ini kitab ini bisa dipahami kalau kamu baca kitab Ibnu Katsir, ada nggak dibilang gitu? Tidak ada. Nggak ada. Lalu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan ini, perintahnya apa? Suruh apa? Perintahnya suruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya sama ahli kitab. Ya betul Bang, betul. Iya, itu yang diperintahkan Quran. Kok malah kalian malah lari kemana-mana isi Al-Quran. Karena kalian nggak pernah bertanya kepada senior. Kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi gini, mau nggak saya kasih contoh? Sebentar Bang. Mau nggak saya kasih contoh bagaimana kalian harus membaca kitab-kitab sebelumnya untuk memahami Al-Quran? Mau nggak? Saya kasih contohnya, mau nggak? Nah, udah macet kan? Apa contohnya? Mau Bang saya kasih contohnya? Apa contohnya Bang? Oke, sekarang saya tanya. Ya, apa contohnya Bang? Coba contohnya. Oke, gini. Ibrahim di dalam Al-Quran itu berapa istrinya? 2. Di Quran mana itu ada Ibrahim istrinya 2 itu? Dalam riwayat Bang, ada dalam riwayat dia. Riwayat dapat dari mana? Ya dari Rasulullah. Ngarang be. Bang. Jadi begini loh Bang. Jadi begini Bang. Bang. Saya kasih tahu sebenarnya. Kalau kalian itu Bang, saya sarankan gini aja dah, biar kita nggak panjang lebar baca. Gini, sekali seumur hidup, coba baca Al-Quran sampai selesai, baca Bible sampai selesai. Nanti Anda akan menyimpulkan sendiri Bang. Begini Bang, saya tidak membahas tentang Bible, ya kan? Saya untuk seluruh manusia, kan gitu kan. Barang siapa, saya tidak membahas tentang Bible gitu kan. Agamamu, agamaku, agamaku. Kan? Jadi saya tidak membahas tentang itu, cuman saya ingin mengklarifikasi
barang siapa yang ingin mempelajari, mengkaji, ini kita mengkaji Al-Quran, maka dia harus merujuk daripada 15 ilmu. Dan yang kedua, Itu lagi, diulangi lagi. Udah Bang, di bawah aja dah. Dari tadi ngomong cabang 15 ilmu, orang dasarnya aja nggak ada cabang 15 ilmu. Heran saya orang Muslim kalau ngomong pakai congor, nggak pakai Al-Quran. Dalilnya itu harus dari Al-Quran, dari hadis. Itu loh. Malah diulang lagi. Kalau kamu bicara ada dalilnya, maka saya itu nggak bakal bisa bantah. Tapi harus ada dalilnya. Masa Anda ngomong dari congor, gimana kita mau diskusi? Ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar Tanya Jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.